Oke, ya yang lain mungkin mau bertanya terkait dengan eh, cara baca, terkait dengan pemahaman bagaimana menentukan level psikologi, bagaimana menentukan titiknya. Yang terpenting sebenarnya sudah kita sampaikan semuanya, hanya butuh latihan, butuh skill untuk kita selalu asah di sana. Yang paling pokok, paling gampang itu cukup kita pahami ya karakter candle, kemudian struktur, kemudian retrace dan support resisten. Nah, struktur ini yang paling dekat itu lihat tiga candle terakhir. Tiga candle terakhir, kemudian satu candle terakhir pahami karakternya. Tidak usah banyak-banyak kalau kita kalau keempat ini kita uji terus menerus, kita coba terus menerus, maka dengan sendirinya akan hafal di luar kepala nanti. Ya, kalau kita terlalu dibuat ruwet, dibuat dengan tambahan sana sini, tambah bingung lagi nanti. Nah, belajar itu harus betul-betul fokus ya. Satu, fokuskan dulu sampai menguasai. Jangan belum menguasai kita mau mencari sana sini cara cari jalan lain, cari jalan lain. Akhirnya kita tidak ketemu. Pelajari sampai betul-betul ketemu titiknya. Nanti baru belajar yang lain. Sehingga nanti kombinasi ilmu itu akan memudahkan kita untuk menarik satu kesimpulan gitu. Bagaimana cara menghitung pip kalau menggunakan HP? Ya mudah saja, tergantung pairnya apa. Tergantung pairnya apa. Kalau Euro USD EU ini tinggal hitung selisih, hitung selisihnya. Kalau emas XAU ini hitung selisih dikali 100. Contoh misalnya. Kalau kita menggunakan Euro USD, Euro USD kalau saya ukur jaraknya dengan menggunakan atau kita sorot ya, nanti akan muncul high dan low-nya. Kita sorot yang paling tinggi ini, yang paling panjang ini, ya kita sorot ya. Kita sorot, nanti akan muncul high dan low-nya. Oke, kita arahkan di sini. Nah, di situ muncul open 117,225, high-nya sekian, low-nya sekian, kemudian close-nya sekian. Nah, kita ukur semuanya. Kita ukur semuanya dari ujung ke ujung. Kalau kita ukur bodinya berarti open dan close. Kalau kita hitung semuanya berarti high dan low-nya. Nah, sekarang kita catat high dan low-nya. Kita coba untuk catat high dan low-nya untuk kita hitung nanti. Oke, kita kembali, kita dekatkan yang panjang ini. High-nya di 17545. High-nya di 17 berapa tadi? 17545. 17545. 17 1,1, satunya enggak usah dikurangi, yang depan enggak usah. 17545. Ya, coba lagi, cek lagi. 17545, betul. Kemudian yang di atas, oh high-nya itu tadi. Yang low-nya 16893. 16893. Kita hitung lagi 16893 dikurangi 16893 ya, 16893. Cek lagi 16893, betul. Kemudian kita hitung berarti 652 pip. Coba kita ukur 652 dari ujung ke ujung. Ini 650 sekian tadi. Nah ini.
Kalau kita hitung volumenya berarti kalau kita hitung bodinya berarti open dan close-nya. Kalau hitung semuanya berarti high dan low-nya. Ini kalau di Euro USD. Nah, tentu berbeda di XAU USD. Nah, sekarang kita masuk di emas. Di emas tentu berbeda. Oke, saya contohkan yang di sini. Ini kita hitung yang panjang merah. Ini ya. Kemudian saya coba untuk hitung dulu. Nah, tadi rumusnya kalau di emas ini berbeda. Emas itu selisih, kita hitung harga tertinggi terendah, kemudian kita kalikan 100. Ya, coba kita kembali ke emas tadi ya. XAU USD. Nah, sekarang kita ukur high dan low-nya karena kita hitung semuanya. XAU USD kita ukur high dan low-nya. Nah, kalau di XAU USD kita hitung semuanya. Angkanya itu kita selisihkan nanti kalikan 100. Kita ukur yang low dulu. Yang terendah low 176570. 176570. 1765.70. Kemudian kita selisihkan dengan yang high-nya. Jadi ada high, ada low-nya. Kita sorot yang high-nya 178713. 178713. 1787.13. Maka hasilnya 21,43. Ini kita kali 100, berarti 2143. Kita ukur dari ujung ke ujung sekitar 2100 tadi ya. Nah, ini 2143. Gitu caranya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, berikutnya apa lagi pertanyaan ini? Mengantisipasi kejadian seperti di candle nomor 9 dari kanan H1 XAU seolah mau naik tapi ternyata sideways. Candle nomor 9 yang hari ini berarti ya. Candle ke 9 dari kanan. Oh, dari kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bila kejadian seperti candle nomor 9, ini yang mana? Nomor 9 seolah naik, seolah mau naik. Kan sudah ada level psikologi di situ. Ya, candle nomor 9 ini saya tandai ini. Seolah-olah mau naik, bukan seolah-olah Bang ini naik. Ya, seolah-olah mau naik. Tapi jangan lupa, yang kita lihat bukan hanya candle, yang kita lihat adalah level psikologinya. Di situ ada puncaknya. Di sebelah kiri itu ada ekor itu, ada sumbu yang ada di sana. Nah, kalau kita hanya fokus di candle tidak ketemu. Maka belajarlah membaca secara utuh. Ada struktur, ada karakter, ada support resisten, ada retrace. Jadi ini memang seolah-olah mau naik, tapi sekali lagi tadi kan sudah kita jelaskan, ketika di level psikologi, maka hati-hati, jangan entry di situ. Lebih baik nunggu breakout atau struktur merah sudah mulai terbentuk kembali. Ya, begitu caranya. Ini seolah-olah bukan seolah-olah, karena berada di level psikologi ini larangan keras. Kita sudah sering sampaikan. Lebih baik tunggu breakout atau tunggu ada struktur merah mulai terbentuk. Kalau merah satu begini bagaimana? Apakah berbalik? Ada peluang untuk turun. Ya, ketika di sebelah kiri, ya sering kita sampaikan, ketika dia candle panjang di ujung apalagi, tidak ada penolakan, tiba-tiba dia turun, tiba-tiba ada warna merah, maka selanjutnya ambil posisi sell. Ambil posisi sell. Meskipun naik tidak masalah, tapi ini ternyata betul-betul turun, dapat 123. Ya, candle di ujung tanpa penolakan, tiba-tiba warna merah. Termasuk di sini. Apalagi tidak breakout, tanpa penolakan tiba-tiba merah. Artinya apa? Candle tebal tanpa penolakan itu momentum yang kuat, menunjukkan momentum buyer kuat. Tetapi
tanpa petunjuk, momentum kuat itu harusnya masih naik lagi, ya, tapi seller menekan. Nah, ini seller menekan, ini seller menekan, sehingga ada peluang untuk sell, ada peluang untuk entry sell. Itu kira-kira nanti silakan dicermati kembali, dilihat kembali, noleh kiri kalau kita mau nyebrang. Kemudian, nah, karena kehilangan momen, jangan takut kehilangan momen. Momen itu selalu ada. Mungkin kalau panjang tidak dapat, mungkin yang pendek. Ya, bahkan yang panjang begini terkadang saya juga tidak ikut. Dapatnya justru malah koreksi-koreksi kecil aja. Koreksi hanya beberapa, selesai, profit dan terpenuhi. Daripada panjang kita kacau, naik turunnya kacau. Nah, kita semua tidak bakalan tahu ini candle panjang atau pendek, tidak tahu, kita masih mengamati. Kalau kita tahu candlenya panjang ya enak, tinggal masuk yang lotnya besar, selesai. Masalahnya ini bukan candlenya punya nenek moyang, jadi kita tidak bisa ngatur. Kemudian apalagi ini pertanyaannya, eh, boleh dijelaskan cara recovery yang paling baik jika kita salah perkiraan? Tidak ada cara recovery yang paling baik selain kita mencoba sendiri. Ya, sering kita sudah sampaikan namanya recovery. Ini mungkin belum lihat yang kita sampaikan ya, banyak recovery yang kita sudah contohkan. Minimal minimal kita sedikit banyak tahu tekniknya. Kalau sudah tahu tekniknya, nanti tinggal praktek. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana recovery yang paling baik, semuanya punya pengalaman yang berbeda. Ada yang suka dengan cut loss, ada yang suka dengan switching, ada suka yang averaging. Ya, tentu yang terbaik itu ketika minusnya belum terlalu jauh kita lakukan recovery. Berapa kira-kira? Ya, di emas itu kita bisa lakukan 250 hingga 300 sebelum bergerak ke sana. Artinya di angka ini kita lakukan recovery lebih awal ketika salah. Bagaimana ketika salah lagi? Artinya recovery kita masih belum maksimal. Maka sebelum masuk di real account, pastikan kita mampu untuk lakukan recovery dengan baik. Ya, kita bahkan sering menyampaikan jangan terpesona dengan teman-teman yang lain yang biru-biru, yang screenshot profit, yang screenshot withdrawnya, itu belum tentu cocok buat kita. Yang paling penting fokus pada perjalanan kita, fokus pada proses kita, proses untuk mencapai satu yang lebih matang. Lebih matang di dalam apa? Di dalam mengendalikan emosi, lebih matang di dalam mengendalikan money management, ya, manajemen. Lebih matang di dalam kita membaca teknikal. Nah, di dalam teknikal itu nanti ada sistem namanya recovery, ada recovery. Recovery itu apa? Recovery itu kita melakukan usaha di mana bisa memperkecil tingkat kerugian. Kalau kita hanya fokus di teknikal, kita hanya mengandalkan analisa, maka analisa ini hanya sebagian kecil saja. Kita tidak bisa membaca market secara mutlak, tidak bisa membaca arah secara pasti. Ini hanya probabilitas, yang kita cari adalah yang terbesar. Probabilitas yang mendekati. Tetapi ini masih berpeluang untuk nanti berbalik. Nah, kalau kita tidak bisa lakukan recovery, berbalik ini kelimpungan. Karena di mindset kita yang kita selalu cari adalah analisa yang valid. Ya, analisa yang tepat, analisa yang akurat dan sebagainya. Mana ada yang begini? Kalaupun kita analisa tepat, anggap saja itu kebetulan. Jangan berbangga diri. Ya, jangan kita besar dan merasa kita sudah menguasai, belum. Selagi kita hanya entry buy, marketnya naik, entry sell, marketnya turun, itu bukan bagian dari trader yang handal. Karena trader handal dia harus mampu melakukan recovery dengan baik, artinya mampu melindungi modal besar kita dari kerugian yang besar. Artinya kalau misalkan salah ya harus kita recovery. Recovery itu apa sebenarnya sih?
Recovery itu yang berusaha untuk mencegah kerugian yang berlebih. Jadi recovery itu ada 3 cara. Yang pertama bisa dengan cut loss, ini paling cepat. Cut loss berapa? Normal 1-2% atau 1-5% boleh. Dari modal. Atau bisa dengan 500 pip saat berbalik. Atau bisa dengan support resisten terdekat. Boleh. Cut loss namanya, cut loss di awal. Yang kedua bisa melakukan dengan cara switching. Switching ini apa? Switching ini mengganti posisi. Mengganti posisi kita. Awalnya buy, lot 0,1, kemudian turun 250 pip misalkan. Berbalik, maka kita ganti. Di angka ini, di posisi ini, close yang buy, kemudian kita ganti sell dengan lot yang sama, boleh lebih besar boleh. Ini namanya mengganti. Yang satu dihapus. Nah, ada lagi cara yang ketiga. Tidak perlu dihapus, tidak ada yang dihapus. Recovery yang ketiga namanya averaging. Nah, tetapi walaupun berbahaya, ini kalau kita punya kemampuan, punya pengalaman, tentu akan bisa melindungi kita dari kerugian yang besar. Ya, meskipun kita ada batasan kerugian, tetapi kalau kita bisa recovery, ya tentunya tidak sampai kerugian itu bisa lebih besar. Ini menambah artinya. Menambah apa? Menambah transaksi. Contoh kita ambil posisi sell 0,1. Nah, ternyata 250 pip naik. Maka di sini kita bisa tambahkan. Boleh menambah dengan sell 0,1 misalkan atau 0,2 untuk melindungi ini biar lebih cepat. Harapannya ini koreksi separuh saja sudah profit. Jangankan separuh, seperempat sudah kembali. Kalau ini bergerak separuh, tentu profitnya lebih banyak. Ya, karena yang lot 0,1 menutup kerugian yang di sini, lot 0,1 profit kita. Atau ketika kita buy, marketnya naik. Nah, ini kita recovery juga bisa. Buy lagi 0,1, 0,1. Naik lagi, buy lagi. Boleh begini. Artinya menambah. Nah, ada juga yang begini. Ketika kita analisa marketnya naik, buy, ternyata turun. Nah, turunnya ini dilihat nanti. Tentu dari struktur, dari pola, dari karakter, dari support resisten. Kalau tekanannya kuat ke bawah, bisa kita lakukan recovery dengan sell 2 kalinya, 0,1, 0,2. Nah, tentu ini harus butuh pengalaman, butuh latihan. Kalau kita tidak pernah latihan, yang kita baca cuma analisa terus, begitu salah nanti tidak bisa apa-apa. Yang ada hanya melihat dan berharap, melihat dan berharap. Akhirnya rugi panjang, mau close sangat disayangkan, tidak di close makin berbahaya. Nah, tujuannya dengan begini, ketika dia kuat sekali turunnya, ya tentu ini walaupun tidak ditutup, nanti akan menutup dengan sendirinya dengan profit yang ada. Karena profitnya bergeraknya 2 kalinya. Ini 2 kali dari ini profit lotnya. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin pertanyaan lain nanti bisa disampaikan di lain kesempatan. Satu lagi apa ini? Kalau seperti sekarang, lihat candle hasil ada rejeksi, penolakan di sebelah kiri, apakah bisa untuk open sell? Kalau kondisi sekarang ada rejeksi, oh boleh. Kalau sekarang ada rejeksi, ambil posisi sell, boleh saja. Nanti targetnya di ujung di sini. Ya, tetapi diingat ini karena jelang ganti candle. Kalau jelang ganti candle, posisinya penolakan di atas begini, ini artinya buyer muncul. Hati-hati di penghujung ganti candle. Kalau di tengah-tengah boleh. Kalau ini di penghujung ganti candle, nanti tutupannya akan terbentuk pola seperti ini. Ya, kurang 5 menit akan besar kemungkinan akan seperti ini. Nah, ini artinya apa? Ini penolakan buyer yang luar biasa.
di level psikologi ada penolakan buyer, maka berpotensi akan kembali memantul. Tadi sudah kita sampaikan, bahkan kekuatan imbang ini nanti bisa kembali naik lagi. Ini kembali ditolak ke atas lagi, ya. Diingat, ini waktunya mendekati ganti candle. Lebih baik kita tunggu sampai candle berikutnya karena penolakannya panjang. Kecuali di pertengahan boleh kita ambil posisi sell dengan koreksi yang ada di sini. Seperti ini, ya. Kalau seperti ini kondisi kurang 5 menit penolakan panjang, lebih baik kita tunggu dulu sampai selesai. Gitu kira-kira. Kemudian apa ini tentang ekor candle belum dalam trading. Ekor itu penolakan, jadi ekor di bawah itu penolakan buy, ekor di atas penolakan sell. Ya, diingat ekor di bawah penolakan buy, ekor di atas penolakan sell. Artinya kalau ekor di bawah berpotensi naik, ekor di atas berpotensi turun dengan banyak catatan, tapi tidak bisa murni 100%. Nanti ada banyak catatan. Tadi yang seperti yang kita sempat singgung, ketika di atas kemudian ekornya di bawah ternyata bukan naik tapi malah turun. Ada pengecualian dalam kondisi-kondisi tertentu ya, yang berbalik ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sedikit ini dulu, lain waktu kita sambung lagi, masih banyak waktu nanti untuk bertanya, untuk membahas yang belum difahami. Yang terpenting sedikit yang tadi kita sampaikan, belajar untuk diaplikasikan, belajar untuk diterapkan sampai betul-betul memahami, sampai betul-betul bisa recovery dengan baik. Bukan hanya analisa tetapi belajar banyak terkait dengan recovery. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai ketemu di lain waktu. Ini sudah weekend, mudah-mudahan bisa memanfaatkan dengan baik waktunya untuk istirahat. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.